Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lulu Maisyaro Zamzami. Kali ini kita mau bahas tentang nilai mutlak. Sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. 4.2 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat menentukan nilai variabel yang memenuhi suatu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Pengertian nilai mutlak itu adalah nilai mutlak atau harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan suatu bilangan selalu positif. Nilai mutlak dari setiap bilangan real X yang dituliskan dengan simbol. Nah, simbol nilai mutlak atau harga mutlak adalah kurung tegak seperti ini. Adalah nilai positif dari X dan min X. Sistematisnya, penulisan definisinya itu seperti ini. Jadi, harga mutlak dari X adalah X dan min X. Yang X ini untuk kalau lebih besar dari 0 atau positif. Negatif X ini untuk yang nilainya kurang dari 0. Penulisan nilai mutlak, misalnya harga mutlak dari 7 sama dengan 7. Harga mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Jadi, kalaupun angka di dalam ini negatif, maka kalau sudah pakai kurung harga mutlak, dia menjadi positif. Gitu ya. Lanjut ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak, cara penyelesaiannya bisa menggunakan definisi nilai mutlak atau juga bisa dengan cara mengkuadratkan atau menguadratkan kedua ruas. Nah, di sini saya menjelaskannya dengan definisi nilai mutlak. Kalau misalnya ada persamaan nilai mutlaknya seperti ini, maka penyelesaiannya ada dua langkah. Yang pertama adalah X sama dengan P, yang kedua adalah X sama dengan min P, atau di sebelah kirinya dinegatifkan, itu langkah keduanya. Nah, contoh dan pembahasannya. Di sini ada menentukan himpunan penyelesaian dari 2X negatif 4. Harga mutlak dari 2X negatif 4 sama dengan 3. Langkah pertama ini sama seperti soal, yaitu 2X min 4 sama dengan 3. Langkah keduanya, 2X min 4-nya tetap, tapi 3-nya ini dinegatifkan. Jadi bedanya itu ya, kalau langkah pertama itu persis kayak soal, langkah yang kedua sebelah kirinya dinegatifkan. Sebelah kanannya dinegatifkan. Gitu. Nah, langkah yang pertama ini kita hitung dulu. Negatif 4-nya pindah jadi positif 4, pindah ruas ya. Jadi 2X-nya tetap di sini sama dengan 3-nya tetap, ini pindah jadi positif 4. 3 tambah 4 itu 7, turun di bawah sini sama dengan 2X-nya tetap. Kemudian 2-nya mau dipindahin karena ini perkalian, 2 dikali X, maka pindah menjadi pembagi 2-nya. X-nya tetap di sini sama dengan 7-nya duluan, 2-nya di bawah jadi pembagi 2 gitu. Maka X yang pertama adalah 7/2. Kemudian ini 2X min 4 sama dengan min 3. 2X sama dengan min 3 ditambah 4. Kenapa? Karena min 4-nya pindah ruas jadi positif 4. 2X-nya tetap, min 3-nya tetap. Ya, yang pindah ini. Kemudian min 3 tambah 4 itu adalah 1. Berarti kalau 2-nya mau pindah ruas seperti yang tadi ya, jadi pembagi, maka jadi 1/2. Maka himpunan penyelesaiannya, penulisannya yang angkanya kecil baru yang besar. Maka 1/2 dan 7/2 gitu penulisannya. Yang kedua, contohnya, kanan kirinya ini harga mutlak. Kanan kirinya ini harga mutlak, berarti kalau kanan kirinya harga mutlak, bisa menguadratkan kedua ruas, tapi kali ini saya menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi ini seperti soal langkah pertamanya, yang langkah keduanya ininya tetap 3X min 3, tapi sebelah kanan ini saya minus dulu, baru saya tulis ininya dalam kurung gitu ya. Nah, kita kerjakan yang ini dulu. Yang X dengan X semua kumpulkan di ruas kiri, maka si X ini pindah, tadinya positif menjadi negatif. Berarti 3X negatif X atau dikurang X sama dengan satunya tetap,
negatif 3-nya pindah ruas jadi positif 3. 1 tambah 3, 4. 3x dikurang x adalah 2x. Maka x-nya adalah, ini 2-nya pindah ruas jadi pembagi, 4/2 sama dengan 2. Ini yang pertama. Yang kedua adalah 3x min 3 sama dengan min x plus 1. 3x min 3 sama dengan min kali x itu min x, min kali plus 1 itu min 1. 3x-nya tetap, min x-nya kita pindah ruaskan biar x dengan x, jadi 3x tambah x, karena min x pindah jadi plus, min 1-nya tetap, min 3-nya pindah ruas jadi plus 3. Min 1 tambah 3 adalah 2, sedangkan ini ditambah jadi 4x. Terus kalau sudah 4-nya pindah jadi pembagi, maka 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Maka penulisannya, himpunan penyelesaiannya di sini ada kesalahan, harusnya adalah 1/2 dan 2 ya. Nolnya salah, harusnya 1/2 dan 2. Ingat penulisannya yang kecil dulu baru yang besar. Kemudian untuk pertidaksamaan nilai mutlak, ini ada ketentuannya. Cara penyelesaiannya, kalau dia lebih kecil, di sininya lebih kecil, maka artinya bentuk penyelesaiannya nanti seperti ini penulisannya. Kemudian kalau harga mutlaknya lebih besar dari P, di sininya lebih besar, artinya nanti penyelesaiannya seperti ini, ada ataunya ya. Ada ataunya, kita coba dulu. Ini tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Ini kan lebih kecil ya, sesuai yang tadi di slide sebelumnya. Kalau lebih kecil berarti kita pakai rumusnya gini. Yang harga mutlaknya tetap di tengah. Harga mutlaknya tetap di tengah, tapi untuk yang ini kanan kiri. Nah, yang sebelah kiri jadi ada negatifnya gitu ya. Berarti dia ini kan harga mutlaknya tetap di tengah, kemudian lebih kecil gitu kan. 6-nya taruh sini tetap, tapi ada negatif 6. Jadi yang ini dinegatifkan, yang ini enggak gitu ya. Biar 0, maka ini biar 5-nya habis, maka harus dikurang 5. Kalau tengah dikurang 5, biar seimbang berarti kiri dikurang 5, kanan juga dikurang 5. Maka yang ini kan habis, sisanya tinggal 2x. Terus negatif utang 6, utang lagi 5, jadi utangnya 11. Terus ini 6 kurang 5, 1 gitu ya. Tanda ini yang ngikutin aja nih, tanda lebih kecilnya ngikutin aja. Kemudian biar 2-nya ini habis, kita bagi kan, karena dia perkalian ya bentuknya. Kita bagi 2, berarti kalau tengahnya dibagi 2, maka kanan kirinya pun dibagi 2, sama ya. Nih dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1, berarti sisanya tinggal 1x atau x. Ini tetap, karena tidak bisa disederhanakan. Nah, cara penulisannya, himpunan penyelesaiannya ini. X sedemikian sehingga, tinggal tulis nih, penyelesaian yang ini, kopas ke sini, tambahin buntutnya nih. Dengan syarat X-nya adalah anggota bilangan real gitu ya. Penulisannya seperti ini untuk yang kalau pertidaksamaannya lebih kecil soalnya. Sekarang kalau yang contoh kedua, ini yang pertidaksamaannya lebih besar. Kalau yang lebih besar berarti ada dua penyelesaian seperti yang tadi. Yang pertama lebih kecil min P atau lebih besar P gitu. Jadi yang kalau lebih kecil pakai min, kalau lebih besar tidak. Ini kan harga mutlaknya. Kita hitung yang lebih besar dulu. Kalau lebih besar dia tetap yaitu 1. Tapi yang langkah kedua itu kalau lebih kecil ini jadinya negatif ya, negatif 1. Mirip kayak persamaan yang tadi. Kita hitung yang ini, X ditambah 5 lebih besar dari 1, positif 5-nya pindah ruas jadi negatif 5. 1 kurang 5 min 4, udah selesai. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, ini kan dia jadi min 1, ingat ya kalau untuk lebih besar, langkah keduanya atau yang lebih kecil ini dia di sininya negatifkan. Jadi plus 5-nya pindah jadi min 5. Ngutangnya 1, ngutang lagi 5, maka jadinya min 6. Maka X-nya lebih kecil dari min 6. Himpunan penyelesaiannya adalah sesuai dengan yang tadi, yang dituliskan terlebih dahulu adalah lebih kecil baru lebih besar. Maka penulisan himpunan penyelesaiannya seperti ini, X sedemikian sehingga ini dulu yang ditulis atau ini. Gitu ya. Jadi ini atau ini, kemudian ada buntutnya. Ini selalu ikut gitu ya.
Nah, ini ada beberapa soal yang bisa kalian coba. Semoga kalian paham. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.